Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita pada malam hari ini Selasa malam sebelum kita berbareng tidur, kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Yesus, sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Dialah Yesus sebagai pusat di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sebab Dia adalah sumber kehidupan kita. Kita bisa bernapas, bisa hidup sampai saat ini, itu anugerah Tuhan. Kalau saya bisa melayani pekerjaan Tuhan di Jember, kembali lagi Jakarta, ini anugerah Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena aset yang kita miliki, bukan karena keterampilan, bukan karena kita, bukan. Semua karena Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Oleh itu mari mau selalu kita mau dekat dengan Dia. Yesus adalah prioritas utama di atas segala prioritas, karena Dia adalah Tuhan. Amin. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan sebuah pujian di laluan buku Tabernakel Glory nomor 98. Ada dahulu dan sekarang, dulu berbeda. Dulu kita hidup di dalam hamba dosa, tapi sekarang kita hidup di dalam hamba kebenaran. Karena malam ini kita mau baca Kisah Rasul pasal 26 ayat 1-11 tentang pembelaan Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa karena diadili Rasul Paulus. Tapi dia cerita supaya dunia tahu bahwa dulu kehidupan yang lama berkarakter buruk, karakter kedagingan, karakter manusia, karakter egois. Tapi begitu di dalam Yesus, karakter Kristus tunggal, karakter Kristus, nggak ada macam-macam, tunggal karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Dulu cinta dunia, sekarang cinta Yesus. Haleluya. Dulu aku hamba dosa, sekarang aku hamba kebenaran. Dulu sifat dunia, sekarang ku sifat ilahi. Dulu hidup sia-sia, sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dulu aku bersungut-sungut, sekarang bersuka cita. Amin. Dulu suka mengeluh, sekarang bersyukur. Haleluya. Dulu hidup sia-sia, sekarang berguna. Haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Pakailah hidupku ya Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dulu aku hamba dosa, sekarang hamba Tuhan. Dulu aku punya sifat benci, sekarang sifat kasih. Amin, haleluya. Dulu suka iri hati, sekarang penuh dengan sukacita. Dulu sifat buruk, sekarang sifat Kristus. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan seluruh hidup padamu. Pakailah hidupku ya Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dulu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang ada sekarang bekerja di dalam antara orang durhaka. Dulu hidup dalam dosa, sekarang muliakan Tuhan. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan seluruh hidupku padamu. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, anugerah-Mu. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Karena hidupku berbeda. Dulu hidupku lama, dengan gaya hidup lama. Sekarang hidupku menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi akan malam ini membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau hidup kita sudah berbeda. Dulu menggunakan gaya dunia. Di surga tidak masuk hitungan gaya dunia. Orang yang hidup dengan gaya dunia tidak bisa masuk surga. Sebab itu bicara surga. Mau masuk surga berarti gaya surga, pola hidup surga, kualitas surga, kualitas firman Allah yang kita tampilkan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi anak Tuhan, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang merdeka di dalam Kristus. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Dia. Kehidupan yang lama nggak ada, saudara. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sudah di dalam Tuhan, mari kita gunakan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan egois, jangan menggunakan pola lama, nggak laku saudara. Saudara pakai mobil lama rusak, ya. Banyak kalau kita sudah terima berkat Tuhan, pasti ganti dengan mobil yang lebih baru, lebih baik. Mohon maaf, ada berkat Tuhan, ya. Itu hanya ilustrasi maksud saya. Ya, bagi orang yang ada banyak terima berkat Tuhan. Atau pakai baju, mohon maaf, baju baru, ya. Kalau baju lama bagaimana? Atau kita makan nasi lama yang bau, sudah lama, ya. Kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Ini dalam konteksnya saya adalah orang sudah hidup baru. Ya, kalau sudah hidup baru diberkati sama Tuhan, jangan gunakan hidup yang lama dong. Kalau Bapak sudah diberkati Tuhan, masa saudara mau hidup selalu di dalam kehidupan yang lama? Ya, tidak bisa saudara. Itu umumnya begitu. Kalau sudah diberkati sama Tuhan, pasti beda saudara. Dan kehidupan yang hidup dulu sombong, sekarang rendah hati, kehidupan lama dibuang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pokok yang penting intinya karakter lama, sifat-sifat lama. Ya, tadi hanya ilustrasi. Ya, yang penting tujuan saya adalah
kehidupan yang lama, gaya lama, pokoknya karakter lama nomor satu, kualitas hidup yang lama tidak bisa dipakai, saudara. Karena kualitas hidup lama adalah kehidupan kualitas dunia, bukan dasar kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau ciptaan yang baru dalam Kristus, kualitasnya Kristus yang kita pakai, kita tampilkan. Ya, juga bukan gaya-gaya dunia yang kita utamakan. Karena di dalam Alkitab Wahyu pasal 21, 27, di dalam kerajaan surga tidak ada barang yang najis. Ya, tidak ada. Ya, oleh itu mari selama kita sudah di dalam Kristus, mari sama-sama saudara. Ya, kita mau sungguh cinta Tuhan dan kita betul-betul hidup baru di dalam Dia. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita membaca sudah pasal 26 ya, Kisah Rasul 26 malam hari ini. Kemarin kita baca Kisah Rasul 25 terus sampai kita Rasul 28 selesai, lanjutkan di dalam kitab Roma. Terus makin meningkat saudara ya. Jadi kalipan yang lama sudah selesai ya. Ya, Injil Matius sudah kita baca, terus kita lewat, jangan stuck saudara ya. Ya, enggak, kita baca Injil Matius, nanti kita ulang lagi kalau sudah selesai sampai di kitab Wahyu ya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman. Dari ayat pertama Kisah Rasul 26, kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelanya seperti berikut. Ya, ini pan Raja Agripa saudara ya. Kemarin yang sudah saya terangkan ya, kan Rasul Paulus dikhianati, dijelek-jelekin dengan orang Yahudi saudara. Ya, dan Rasul Paulus diberikan kesempatan, puji Tuhan. Rasul Paulus disertai Tuhan, diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Dan apa kata Rasul Paulus? Mari kita baca ayat yang kedua. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Coba nih, Rasul Paulus harus bertanggung jawab. Segala tuduhan-tuduhan harus dipertanggungjawabkan. Demikian kita juga sama. Ya, Bapak Ibu bisa garis bawahi kata-kata pertanggung jawab. Demikian kehidupan kita suatu hari kelak. Rasul Paulus sudah selesai. Dia sudah melaksanakan pertanggung jawab di hadapan Raja Agripa. Itu 2000 tahun yang lalu. Tapi buat kita saat ini, mohon maaf, kesal saudara ya. Nanti di hadapan Tuhan kita harus bertanggung jawab saudara. Ya. Karena sesuai dengan Ibrani pasal 4 ayat 13. Setiap kita nanti diminta tanggung jawab. Setiap kita. Coba saya mau baca. Ibrani pasal 4 ayat 13 saudara. Oleh karena itu dari saat ini kita harus mempersiapkan diri kita benar, berkualitas sesuai dengan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Coba nih saudara, takut kita sama Tuhan. Saya terima kasih sama Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, saya bisa terus melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebagai bukti cinta saya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan saya tetap bertanggung jawab menjadi pelaku firman Tuhan. Harus saudara. Bukan hanya menyampaikan firman Tuhan tapi hidupnya nggak beres, nggak bisa saudara. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mengenal saya bisa tahu bahwa saya betul-betul mau hidup di dalam firman Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang gembala, menjadi hamba Tuhan, menjadi kepala rumah tangga. Ya, dia harus menjadi berkat buat istri, menjadi berkat buat anak-anak, menjadi berkat buat tetangga, menjadi berkat buat setiap orang, dan menyenangkan hati Tuhan. Harus bertanggung jawab. Ya, dalam Roma 14 ayat 12 juga sama. Roma 14 ayat 12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Ya, kalau Rasul Paulus dia mempertanggungjawabkan di depan Raja Agripa, sama dengan kita suatu hari kelak di hadapan Tuhan. Ya, oleh itu dari saat ini mari kita berbenah diri supaya jangan sampai hidup kita ngawur, tapi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, terus berikutnya saya mau baca. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi, sebab aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab
yang paling keras dalam agama mazhab, yang paling keras dari ajaran doktrin yang keras, saudara. Ya, Paulus itu termasuk keturunan keras, berguru pada Gamaliel, ya, supaya cerita kepada Raja Agripa bahwa dia dulu adalah orang yang menurut ajaran keras, membenci orang Kristen, bahkan dia menghendaki mati orang Kristen, dia aniaya. Kehidupan yang lama, ya, jadi kehidupan yang lama diubah sama Tuhan, yang menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Terus berikutnya, dan ayat 6, dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Coba ini baru dia cerita, ini ke-6, bicara nama Tuhan Allah, yang setiap kita harus bertanggung jawab. Mungkin di depan Raja Agripa, Rasul Paulus bicara tentang nama Tuhan, nama Allah, di mana diberikan Allah kepada nenek moyang kita, supaya sadar dengan nama Tuhan. Raja Agripa saya tersentuh. Ya, jadi di dalam kehidupan kita, di sini kita bisa belajar, supaya belajar kita menghadapi setiap persoalan. Jangan lupa menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup dalam dunia penuh dengan masalah. Libatkan Tuhan, di sini artinya melibatkan Tuhan. Kalau melibatkan Tuhan, Tuhan campur tangan, saudara. Jangan bergerak sendiri, jangan sombong. Apalagi kita sudah di dalam Kristus. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ayat ke-7. Yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun, dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membagi orang mati? Ya, sebut nama Tuhan lagi-lagi. Paulus selalu nyebut nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Coba nih, di dalam Yesus ada pengharapan masa depan yang penuh harapan, saudara. Ya, sesuai dengan Amsal Sulaiman pasal 23, semua baca Amsal Sulaiman 23, itu di dalam dia ada harapan ada, saudara, ya. Oleh itu bersyukur sama Tuhan kalau kita di dalam nama Yesus. Di dalam dunia ada jalan buntu. Amsal Sulaiman 23:18, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Karena apa? Harapan kita kepada Yesus. Oleh itu mari kita mau sungguh setia sama Tuhan, mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa di dalam dia ada pengharapan, ada kebangkitan, ada jalan keluar setiap pergumulan kita hadapi, dan mendapatkan hidup yang kekal buat selama-lamanya di dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 9, bagam juga aku sendiri pernah menyangka aku harus keras bertindak menentang nama Yesus. Dan saya ini kehidupan yang lama menentang Yesus. Dulu seperti dalam pujian, aku menentang Yesus. Tapi saat ini duduk di kaki Yesus, menyembah sujud, taat kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, selaku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi gue juga tersetuju jika mereka dihukum mati. Coba ini mereka. Lalu Paulus dulu jahat. Dulu kita jahat. Sekarang kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, memiliki cinta kasih. Ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, memaksanya untuk menyangkal imannya. Dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai kota asing. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita lanjutkan besok ayat yang ke-12 dan selanjutnya. Jadi intinya di sini ada perbedaan antara dahulu dan sekarang. Kalau Bapak Ibu dulu suka marah-marah, sekarang mari belajar sabar. Kalau dulu suka mengeluh, sekarang belajar bersyukur. Kalau dulu berharap kepada dunia, berharap kepada manusia, saat ini berharap kepada Tuhan. Yang penting saat ini mari jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Tempatkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Tempatkan Tuhan nomor satu. Kalau kita tempatkan Tuhan nomor satu, maka soal yang lain Tuhan akan cukupkan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu kalau kita tempatkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanku, serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, amin, haleluya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, haleluya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, amin, haleluya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua. Tapi banyak orang tidak cinta pada Yesus. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua yang mendengar pujian dan renungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita semua cinta Yesus dan kita mau taat. Kita tempatkan hidup kita berbeda dengan yang dulu. Dulu kehidupan yang lama sudah kita tinggalkan, tapi kita saat ini menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.